Potensi kekerasan itu sebetulnya di mana anak berada, maka di situ ada potensi kekerasan pada anak. Bisa di dalam rumah, bisa ketika dia main dengan teman-temannya, oleh tetangga, di sekolah, atau mungkin di tempat penegak hukum, ada di situ potensi kekerasan. Saya beberapa kali menangani kasus, jadi ada anak kelas 1 yang melakukan perilaku seperti itu dengan teman-teman sekelasnya. Ada anak TK yang mengalami juga pelecehan seksual dari teman bermainnya, yang anak-anak juga gitu ya. Memang sebagian besar ketika kita konseling, menginterview pelaku maupun korban, sebagian besar mereka tidak paham itu perilaku apa. Ada kekerasan sodomi yang dilakukan anak oleh anak, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Kemudian kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. Kemudian dalam tanda kutip video-video yang tidak senonoh kemudian disebarkan gitu dan sebagainya. Jadi di kita masih didominasi oleh tindak kekerasan seperti itu. Dari kasus-kasus yang saya tangani, memang sebagian besar dari baik orang tua pelaku maupun orang tua korban itu mereka kurang mengawasi anak-anak. Jadi orang tua berpikir anak-anak mainnya biasa aja, ya main di lapangan, main bola segala macam, main layang-layang, main di sungai. Tidak sampai berpikir bahwa anak-anak akan melakukan itu. Sebagian besar orang tua bilang, maknya bu gitu, nggak mungkin anak saya tahu itu dari mana. Itu satu. Jadi orang tua sendiri tidak paham bahwa anak-anaknya sudah sampai begitu. Di era digitalisasi, di era seperti ini, salah satu penyebab yang paling mendasar adalah rapuhnya pertahanan rumah tangga. Saya pikir itu yang menjadi persoalan. Karena hari ini kita tidak bisa berharap. Artinya kita tidak bisa bergantung kepada pemerintah, kepada siapapun untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan kita. Kecuali satu, bagaimana kita bisa menyelamatkan, mengamankan rumah tangga kita, keluarga kita. Hanya itu. Nah, kemudian ketika rapuhnya benteng pertahanan di dalam rumah tangga, maka ini berdampak pada bergesernya anak tidak punya figur di dalam rumah. Gitu. Sehingga ketika anak tidak punya figur di dalam rumah, maka pengaruh-pengaruh apapun, tindak-tindak kekerasan dalam bentuk apapun akan mudah masuk. Kekerasan digital, kekerasan seksual, kekerasan fisik,
dan sebagainya akan mudah masuk. Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah melakukan pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seks, tapi seksualitas. Seksualitas itu mencakup semua, tentang peran gender, tentang tanggung jawab, tentang personal hygiene, ya. Jadi bukan cuma aktivitas seksual itu sendiri. Itu harus sudah saatnya orang tua terbuka berbicara tentang hal itu. Paling sederhana kalau pada anak-anak dimulai dengan mengenal dirinya sendiri. Mengenal organ-organ yang harus dia jaga, aurat ya dalam bahasa agama, bahwa misalnya bagian tubuh yang tertutup oleh pakaian dalam itu adalah privacy, tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh orang lain. Itu yang sederhana. Kemudian yang perempuan selain yang tertutup oleh pakaian dalam adalah bagian tubuh mulut misalnya, ya, kemudian dada, itu diajarin. Ya, mulut, dada, kemaluan, sama bokong itu adalah privacy. Siapapun tidak boleh menyentuh. Itu dari kecil sudah diajarkan. Ketika anak-anak misalnya pergi keluar rumah, ke mall misalnya, main sama teman-temannya, ketika dia pergi ke kamar mandi, ke toilet, dia tahu kalau ada orang yang mau menyentuh di situ, dia bisa mengatakan tidak misalnya. Dia tahu bahwa menyentuh bibir itu nggak boleh gitu ya. Itu harus diajarkan ya dari usia prasekolah. Jadi anak-anak TK tuh udah harus diajarin, karena banyak sekarang anak TK korbannya. Jadi dilecehkan oleh kakaknya yang lebih besar, itu pun baru kelas 1 gitu. Saya punya keyakinan kalau benteng pertahanan rumah tangga ini kuat, kemudian para orang tua mampu menjadi idola bagi anak-anaknya, maka kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan digital yang hari ini marak, gitu, ini akan terbentengi karena anak punya panutan, karena anak punya idola. Siapa? Kedua orang tuanya.